Utak-atik formasi yang dilakukan Sintayong di Piala AFF 2024 membuat rakyat Indonesia malu karena timnas Indonesia kalah versus Vietnam. Itulah kata-kata yang diucapkan Sekjen PSSI, Arya Sinulinga usai laga timnas Indonesia versus Vietnam. Melihat kondisi sekarang, mudah-mudahan kita masih bisa lolos. Ya, nanti lawan Filipina bisa kita menangkan, tapi kembali lagi kita harapkan mainnya serius gitu ya. Artinya serius itu jangan, kan harusnya setelah 3 kali pertandingan ini udah diketahui nih komposisi terbaik, skema terbaiknya udah didapat gitu. Dan nanti waktu lawan Filipina udah nggak kesalahan seperti kemarin waktu kita. Ya, anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga secara terbuka mengaku kecewa dengan performa timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Baginya, ini tak bisa diterima, karena menurutnya kekalahan dari Vietnam bisa membuat rakyat Indonesia malu. Arya juga tidak menerima alasan jika kekalahan ini karena Sintayong memainkan pemain mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Sebab itu adalah pilihannya sendiri. Kecewa, siapa yang nggak kecewa? Kalau dibilang itu hasil memuaskan, berarti nggak sayang sama timnas. Kalau alasan kita pemain usia muda, itu memang pilihan dia, kata Arya. Dari awal PSSI sudah berpesan kita datang ke Vietnam bukan untuk kalah. Kalau dari awal sudah gak optimis menang mending gak usah tanding, imbuhnya. Arya tidak menampik bahwa Piala AFF memang salah satu tujuannya untuk mencari regenerasi pemain dan tambahan stok pemain berkualitas untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun bukan berarti hasil buruk bisa diwajarkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Pak Erick Thohir selalu bilang kita selalu ingin yang terbaik di AFF. Nggak ada namanya kita kalah saja karena cuma cari pengalaman di sini, tegasnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam matchday keempat Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo yang akan digelar pada Sabtu 21/12/2024. Atau 6 hari setelah laga kontra Vietnam. Itu berarti Sintayong semestinya tak bisa lagi beralasan kelelahan untuk duel kontra The Ascals. Pada saat bersamaan, Filipina tak memiliki masa pemulihan yang lama karena penjadwalan AFF. Kike Linares CS harus bertanding pada Rabu dalam kurung 18 Desember 2024 di kandang Vietnam atau hanya jeda 3 hari. Jadi, Indonesia bisa berada dalam kondisi fisik jauh lebih baik ketimbang musuhnya. Mengingat Indonesia versus Filipina adalah pertandingan terakhir fase grup dan setelah kekalahan dari Vietnam, kemenangan wajib didapatkan Garuda Muda. Hanya dengan kemenangan Indonesia bisa mengamankan tiket semifinal. Sebab jika mampu meraih 3 poin penuh dalam laga itu, maka otomatis Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan mendapatkan tiket ke semifinal dengan mengumpulkan 7 poin. Bukan cuma jeda lebih panjang, jarak pertandingan 5 hari juga bisa digunakan PSSI untuk mendatangkan Ivar Jenner atau Justin Hubner. Perlu diketahui setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain di Piala AFF 2024. Sedangkan Sintayong pun hanya membawa 24 pemain untuk bertanding di turnamen terakbar di level AFF itu. Ada kabar bahwa 2 slot sisa di timnas Indonesia akan diisi oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sayangnya sampai sekarang kedua pemain itu belum juga datang. Diprediksi kedua pemain itu akan datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Maka dari itu para penggemar atau masyarakat Indonesia berharap tim besutan Sintayong tidak terpelesat saat melawan tim berjuluk The Ascals itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap para pemain timnas Indonesia semakin semangat dalam laga penentuan. Apalagi bermain di hadapan ribuan supporter setia. Saya berharap para pemain timnas Indonesia tampil bagus sehingga bisa mendapatkan kemenangan dalam laga ini, kata Ercik Senin dalam kurung 16 Desember 2024. Saya yakin timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Saya berharap tahun ini kita bisa keluar sebagai champions atau juara, terangnya. My grandparents were born in Indonesia. They came to Holland in the 50s, and my mother's background is Indonesian, and it's a very big country. My heritage is like from
a small island in Indonesia. But my kids are a bit older, so they can understand, why we're going there and to feel the. But I've been in Jakarta for a couple of days, not so long ago, and there I could feel, it's a special feeling when you come back to your. Bikin publik tersentuh. Legenda timnas Belanda yang juga pemain keturunan asli Indonesia, Giovanni van Bronckhorst, dukung penuh program naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan ia siap merelakan anaknya dinaturalisasi timnas karena hal ini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sedang gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Belanda untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Saat ini total sudah ada 6 pemain yang berkarier di Eropa dan telah menyelesaikan proses naturalisasinya seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Saine Patenama, serta Justin Hubner. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi 5 pemain keturunan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. 4 diantaranya bermain di kompetisi Eropa seperti Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuaon, sementara 1 lainnya berkarier di MLS yakni Maarten Paes. Kami masih menunggu juga Tom Haye, dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin dinaturalisasi sama Maarten Paes, kiper utama Football Club Dallas di MLS. Kita tunggulah, kita lihat nanti, kata Erick. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI rupanya mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari negeri Belanda. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Belanda dan Barcelona yang juga punya darah keturunan Maluku, saudara Giovanni van Bronckhorst. Mantan bek kanan Barcelona yang menjadi kapten bagi Belanda di Piala Dunia 2010 itu memprediksi bahwa program naturalisasi timnas Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan. Namun menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersabar. Pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat. 10 hingga 20 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik seperti yang pernah dialami timnas Belanda. Tidak bisa dipungkiri tim kita ini dalam kurung timnas Belanda besar karena diperkuat beberapa pemain keturunan, kata Van Bronckhorst. Kalau Indonesia berminat, anak saya pun akan saya izinkan untuk dinaturalisasi karena saya sendiri merupakan orang Belanda yang mempunyai nenek moyang asli Indonesia, imbuhnya. Giovanni van Bronckhorst merupakan salah satu punggawa timnas Belanda sekaligus menjabat sebagai kapten yang sukses membawa timnya menjadi runner-up Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Mantan pelatih Glasgow Rangers itu mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francien Sapulete dan berasal dari daerah Saparua Timur, Maluku Tengah. Sedangkan ayahnya berasal dari Suriname yang juga keturunan Jawa Indonesia.